Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Cahya Kamila dengan NIM 22106113200020. Mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Peran Kebijakan Publik dalam Konservasi Sumber Daya Hutan di Indonesia. Pokok pembahasan yang saya ambil yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi, 3 hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disingkat RPJMN Indonesia pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Terdapat 7 agenda pembangunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terlibat langsung setidaknya dalam 4 agenda, yaitu yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan kesejahteraan. 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. 4. Pembangunan lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana alam yang tidak terduga dan perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah memperkuat komitmennya dalam mencegah deforestasi dan degradasi hutan, dan sebagaimana hasilnya telah diperoleh hal-hal positif sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang bertujuan untuk menghentikan pembalakan liar atau illegal logging. 2. Meningkatkan keterlibatan unit khusus untuk penegakan hukum. 3. Tersedianya sistem penyelesaian konflik dan penegakan hak penguasaan atas lahan dan hutan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan, termasuk masyarakat adat. Apa aja sih rumusan masalah yang terjadi? Yang pertama, apa itu konservasi hutan? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia? Ketiga, bagaimana kebijakan publik yang ada di Indonesia telah mempengaruhi konservasi sumber daya hutan? 4. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan publik yang ada dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia? Tujuan masalahnya dari beberapa rumusan yang telah dikaji. Yang pertama, untuk mengetahui tentang konservasi hutan. 2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia. 3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik yang ada di Indonesia telah mempengaruhi konservasi sumber daya hutan. 4. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi terhadap kebijakan publik yang ada dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia. 5. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas konservasi sumber daya hutan melalui kebijakan publik di Indonesia. Bab 2 ada metodologi. Yang pertama, analisis kebijakan. Analisis kebijakan yaitu melakukan analisis terhadap kebijakan yang ada dalam konservasi sumber daya hutan, mencakup undang-undang, peraturan kementerian, dan kebijakan terkait lainnya. Tujuannya untuk memahami tujuan kebijakan, sasaran, efektivitas, dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. 2. Ada studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai dokumen resmi. 3. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pejabat pemerintah, praktisi kehutanan, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Tujuannya untuk menggali pemahaman mereka tentang implementasi dan hambatan kebijakan konservasi hutan. 4. Observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi hutan konservasi di beberapa lokasi. Untuk mengamati pelaksanaan kebijakan di lapangan, seperti kondisi area konservasi, dampak pelaksanaan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Kelima, analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat, yaitu melakukan analisis mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan atau kendala dalam kebijakan konservasi hutan. Faktor ini mencakup penegakan hukum, komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Keenam, ada evaluasi berkelanjutan, yaitu merancang sistem pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan untuk mengukur keberhasilan kebijakan konservasi hutan secara periodik dengan meningkatkan indikator kinerja pencapaian target serta perbaikan yang diperlukan. Bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Konservasi hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menekankan pada pengelolaan yang berkelanjutan dengan tujuan utama melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan. Hutan konservasi di Indonesia mencakup beberapa kategori seperti cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, kawasan hutan konservasi mencakup luas yang signifikan dan menjadi habitat bagi masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan. Namun, beberapa tantangan muncul, termasuk degradasi hutan, konversi lahan, dan praktik-praktik perusahaan lingkungan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan konservasi hutan, yang pertama, kepemimpinan dan komitmen pemerintah, yaitu komitmen yang kuat dan keberlanjutan dari pemerintah sangat penting untuk menjaga kebijakan konservasi yang efektif. Dua, partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat lokal dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan konservasi meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan. Ketiga, penegakan hukum, yaitu pelaksanaan hukum yang konsisten mengurangi pelanggaran dan mendorong kepatuhan. 4. Sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja dan kapasitas institusi yang kompeten mendukung pelaksanaan konservasi yang efisien. Kelima, koordinasi lembaga, yaitu kerjasama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah menghindari konflik kebijakan. 6. Pendekatan ekosistem, yaitu pendekatan yang terintegrasi antara hutan, masyarakat, dan ekosistem meningkatkan keberlanjutan. 7. Pengawasan dan evaluasi, yaitu pemantauan berkala, membantu mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, menunjukkan terdapat 6,381 desa termasuk 134 komunitas masyarakat adat yang ditinggal di sekitar hutan konservasi Indonesia. Adapun luas hutan konservasi Indonesia, di sini ada beberapa jenis hutan konservasi yang contohnya cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman baru. Tujuan dan sasaran dari pengelolaan dan konservasi sumber daya alam antara lain yaitu keselarasan antara manusia dan lingkungan, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan yang saling menguntungkan, pemanfaatan sumber daya alam, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, terwujudnya peran manusia sebagai pembina lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, terlindungnya negara terhadap dampak dari kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan konservasi berperan penting dalam pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. Beberapa faktor memengaruhi efektivitas kebijakan konservasi termasuk komitmen pemerintah, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Kebijakan publik dalam pelestarian hutan bertujuan mencegah kerusakan hutan akibat aktivitas manusia dan bencana. Kebijakan ini dituangkan dalam 7 agenda pembangunan nasional yang mencakup penguatan ekonomi, pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Perubahan tata kelola hutan. Pemantauan dan kepastian hukum merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hutan di Indonesia. Evaluasi kebijakan publik menunjukkan bahwa implementasi peraturan perlu diperkuat, terutama dalam hal penegakan hukum, pemulihan hutan
terdegradasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.